Kau bilang apa barusan? Tanya Alaska dengan tatapan menyelidik. Tangannya merengkuh pinggang ramping milik Vanes dengan erat hingga gadis itu kesulitan untuk bergerak. Vanes sendiri menaruh kedua tangannya di dada bidang milik pria itu, agar dadanya tidak berhimpitan langsung dengan Alaska. Aku bilang, kita sudah terlambat, jawab Vanes dengan mata yang bergerak liar ke sana kemari, menghindari tatapan pria di depannya. Bukan yang itu, sebelumnya, tuntut Alaska. Oh, itu... Kita harus segera pergi, jawabnya sembarangan. Alaska berdecak. Ia tahu, Vanes mengerti apa yang dia maksud. Kita akan terus seperti ini kalau kau tidak mau jawab yang sebenarnya, kata Alaska setengah mengancam. Kini giliran Vanes pula yang berdecak. Baiklah, tadi aku bilang tentang gadis yang kau tunggu, jawab Vanes pelan. Dia menatap mata Alaska sekilas lalu menunduk lagi. Aku tidak pernah menunggu siapapun, sangkal Alaska. Oh iya, aku tidak yakin. Aku rasa kau sedang menunggu seseorang. Mungkin dia adalah gadis pertama yang berhasil membuatmu tertarik. Kau kan tidak pernah melepaskan sesuatu yang pertama kali menarik di matamu, ucap Vanes. Dia sangat yakin tebakannya sangat benar kali ini. Kau juga cukup menarik saat pertama kali aku melihatmu turun dari mobil dengan wajah panik lalu kau berlari ke arah mobilku, ucap Alaska. Vanes terdiam sejenak mengingat kali pertama mereka bertemu. Lalu kemudian dia malah tersenyum. Saat itu kau bahkan tidak menoleh ke arahku, ujar Vanes, karena aku sudah menyimpan wajahmu dalam ingatanku. Dan setelah itu, siapa sangka, takdir mengatur pertemuan kita lagi dan lagi, jawab Alaska. Vanes, tatap aku, titahnya kemudian. Vanes malah menggelengkan kepalanya. Tidak matamu terlalu tajam saat memandangiku, tolak Vanes. Dia malah memalingkan wajahnya. Alaska pun menarik dagunya agar mendongak hingga mereka bertemu tatap. Sementara tangannya yang lain masih merangkul pinggang Vanes dengan posesif. Jangan berpikir yang bukan-bukan lagi, baik tentang gadis yang aku tunggu atau siapapun itu. Sekarang yang ada hanya kita berdua, kau dan aku. Aku juga tidak mau ada pria lain selain aku di hidupmu mulai sekarang, karena sebentar lagi kita akan menikah, tuntut Alaska. Perkataannya membuat Vanes semakin bingung. Pria ini seperti kekasihnya sungguhan. Dia bahkan melarang Vanes memikirkan pria lain. Padahal dalam benak Vanes sendiri, dia masih menganggap semua ini sebuah sandiwara. Dia tidak mau jatuh hati duluan padanya. Bukankah kita hanya bersandiwara saja? Tanya Vanes. Alaska malah menggelengkan kepalanya. Tidak ada sandiwara lagi di antara kita. Semua yang terjadi adalah kenyataan, bukan sandiwara, jawabnya. Vanes tampak semakin bingung. Dia sulit percaya kalau mereka sudah tidak bermain sandiwara lagi. Apa ini artinya pria itu benar-benar serius ingin menikahinya? Aku masih sulit menerimanya, ucap Vanes dengan pelan. Kau sudah menerima lamaranku. Itu karena aku pikir kita sedang bersandiwara. Jadi kau tidak serius menerima lamaranku? Vanes merasakan Alaska memeluk pinggangnya semakin erat. Pria ini sepertinya kesal padanya. Maaf, tapi aku rasa memang begitu, jawab Vanes hati-hati, takut Alaska tersinggung. Katakan padaku apa yang harus aku lakukan agar kau percaya kita sudah tidak bersandiwara lagi, tuntut Alaska. Vanes malah mengangkat bahunya sekilas. Aku juga tidak tahu. Apa kau pernah berciuman sebelumnya? Satu pertanyaan Alaska kali ini berhasil membuat Vanes melebarkan matanya. Apa maksudmu? Jangan macam-macam ya. Bibirku ini hanya untuk suamiku sungguhan, ucap Vanes terbata. Dia merasa sangat deg-degan, takut Alaska berbuat yang bukan-bukan. Alaska malah tersenyum menyeringai padanya. Belum ada yang menyentuhnya. Baiklah, aku akan jadi orang yang pertama menyentuh bibirmu dan kau juga menjadi gadis pertama yang aku cium bibirnya. Kau ingin jadi yang pertama, bukan? Bukan begitu maksudku.
tak mampu lagi melanjutkan perkataannya saat merasakan sesuatu yang kenyal dan lembut mendarat di bibirnya. Otaknya seakan berhenti bekerja. Dia terdiam mematung di tempatnya dengan mata yang membulat sempurna. Sementara Alaska sendiri memejamkan mata menikmati bibir ranum merah muda yang dari kemarin menjadi incarannya. Ternyata rasanya manis dan lembut, membuatnya tidak berhenti ingin mengunyahnya. Cengkraman pada kerajas Alaska terasa kian menguat. Pria itu tahu gadisnya sedang deg-degan. Bukan melepasnya, dia malah menahan tengkuk Vanes dan memperdalam ciumannya. Alaska, stop! Pinta Vanes begitu berhasil menarik wajahnya dan menghirup oksigen dalam-dalam. Namun, pria itu sepertinya belum puas. Dia mengajak Vanes bergerak mundur hingga membentur dinding, lalu mengulang kembali ciuman mesra mereka. Meski Vanes berusaha menghindar, namun pesona Alaska sulit untuk ditolaknya. Dia juga ikut terbuai dalam harum nafas Min yang mematikan akal sehatnya. Meski kaku, dia berusaha membalas setiap pagutan yang pria itu berikan. Masih meragukanku? Tanya Alaska dengan nafas tersengal. Ia mengusap bibir Vanes yang basah akibat perbuatannya. Vanes malah mematung sambil mengerjapkan matanya beberapa kali menatap Alaska. Dia hampir tidak percaya dengan apa yang dia lakukan barusan. Kau sudah jadi gadis yang pertama dalam hidupku. Tidak perlu ragu lagi padaku, Vanes. Dengan terlihat bingung, Vanes pun mengangguk malu-malu. Lihatlah pipinya jadi bersemu merah dibuat Alaska. Alaska pun menarik sudut bibirnya lalu meraih gadis itu dalam dekapannya. Lupakan sandiwara kita, kau gadis pertamaku, Vanes, dan selamanya kau harus bersamaku, ucap Alaska dengan posesif. Vanes yang berada dalam dekapannya pun menganggukinya. Setelah adegan tadi, Alaska pun mengantarkan Vanes ke kampusnya. Sepanjang perjalanan wajah keduanya terlihat sangat bahagia, apalagi Vanes. Alaska selalu bertingkah manis di depannya. Jika mobil mereka berhenti saat lampu merah di jalan, maka satu tangan Alaska akan menggenggam tangan Vanes, bahkan mengecup punggung tangannya berkali-kali. Rasanya dia mau terbang melayang saja diperlakukan seperti itu oleh pria kaku di sampingnya. Es batu ini sudah mencair, pikirnya. Nanti pulang jam berapa? Tanya Alaska saat mereka sudah tiba di kampus Vanes. Jam 4 sore, aku banyak kelas hari ini, jawab Vanes. Kalau begitu tunggu aku jemput. Jangan kemana-mana sebelum aku menjemputmu. Dalam hati Vanes terkekeh sendiri. Pria ini benar-benar posesif padanya. Tapi dia malah senang diperhatikan seperti itu. Baiklah, tapi kalau kau repot dengan pekerjaanmu, aku bisa pulang sendirian, tidak perlu khawatir. No. Tolak Alaska. Aku yang akan menjemputmu. Tidak ada kata repot untuk menjemput calon istri sendiri, ucap Alaska sambil mencium pelan pipi Vanes. Gadis itu jadi terkekeh dibuatnya. Ternyata kau lucu juga ya, kalau posesif begini kau terlihat bucin, ujar Vanes. Bucin? Itu apa? Tanya Alaska tidak mengerti. Itu PR untukmu, carilah di internet sana. Aku turun dulu ya, sebentar lagi aku masuk. Vanes membuka sabuk pengamannya dan bersiap untuk turun. Terima kasih sudah mengantarku, sampai ketemu nanti, ucapnya malu-malu. Belajar yang rajin ya, jawab Alaska sambil mengusap kepala Vanes. Vanes pun mengangguk lalu turun dari mobil. Dia melambaikan tangannya begitu mobil bergerak perlahan meninggalkan kawasan kampusnya. Bagi Vanes rasanya masih seperti mimpi. Bibirnya mendapatkan ciuman pertama oleh pria dingin dan kaku itu. Tanpa sadar, Vanes menyentuh bibirnya sendiri. Sisa-sisa ciuman tadi terasa masih menempel di sana. Alaska Williams. Jika biasanya dia datang ke perusahaan dengan wajah datarnya yang selalu sulit ditebak, namun tidak dengan pagi ini. Dia sudah seperti orang yang baru saja memenangkan undian berhadiah. Senyum simpulnya yang penuh pesona terlukis jelas di wajahnya sejak dia turun dari mobil. Bastian, sang asisten yang menyambut kedatangannya sampai keheranan melihat raut wajah penuh cinta dari sang tuan muda. Oh iya, dia sampai lupa. Kemarin kan bosnya itu baru habis lamaran. Pasti lamarannya diterima, pikir Bastian.
Yang muncul dalam benak Bastian adalah lamaran yang indah penuh dengan bunga-bunga. Dia belum tahu aja lamaran yang sebenarnya terjadi itu seperti apa. Selamat pagi Tuan, yang lain sudah menunggu di ruangan meeting. Ucap Bastian sambil membungkukkan badannya sekilas. Pagi, jawab Alaska lalu berlalu melewati Bastian masuk ke dalam lift. Jika ada karyawan yang menyapanya, dia akan membalas dengan sebuah senyuman. Sungguh sebuah keajaiban yang jarang sekali terjadi. Bastian pun ikut masuk ke dalam lift lalu menekan lantai yang mereka tuju. Dia menoleh lagi ke samping. Tuan mudanya masih terlihat senyum-senyum sendirian. Tuan terlihat bahagia sekali hari ini. Sepertinya lamaran Tuan kemarin berjalan dengan baik. Ucap Bastian yang sudah kepo setengah mati. Dia penasaran dengan apa yang membuat tuan mudanya itu bergembira saat itu. Tentu saja berjalan dengan baik. Konsep yang aku gunakan sangat brilian. Puji Alaska pada dirinya sendiri. Saya ikut bahagia mendengarnya Tuan. Sepertinya sebentar lagi keluarga Williams akan mengadakan pesta pernikahan, goda Bastian. Tentu, tepatnya minggu depan. Jawab Alaska dengan santai. Ting! Lift pun berdenting. Alaska lebih dulu keluar meninggalkan Bastian yang terkejut mendengar bosnya akan menikah minggu depan. Minggu depan? Bastian berdecak sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Begini nih enaknya jadi orang kaya. Kapanpun mau menikah saat itu juga langsung jadi. Gumam Bastian lalu menyusul Alaska. Begitu masuk ke ruang meeting, semua manajer yang ada di sana sontak berdiri menyambut kedatangan Alaska. Pria itu hanya menganggukkan kepalanya sekilas. Setelah ia duduk, barulah yang lain kembali duduk di kursi mereka. Kalian sudah menyelesaikan laporan kalian, bukan? Aku tidak ingin mendengar ada keluhan hari ini. Siapa yang belum selesai dengan laporannya, silahkan keluar dari ruangan ini. Ucap Alaska dengan tegas. Mereka yang ada di sana saling pandang memandang melihat siapa yang belum selesai membuat laporan mereka. Ternyata tidak ada satupun yang bersuara. Itu artinya kerja mereka sudah siap semuanya. Bagus, kalian menjaga moodku dengan baik. Puji Alaska karena tidak ada yang bersuara. Kita mulai meeting ini dengan laporan dari bagian produksi. Tunjuknya tiba-tiba. Meeting pagi ini berjalan dengan sangat baik. Semua laporan sesuai dengan keinginan Alaska. Hari ini sepertinya hari yang penuh kebahagiaan baginya. Urusan percintaannya lancar. Begitu pula dengan urusan perusahaannya. Selesai meeting sekitar jam 11 siang, Alaska langsung masuk ke dalam ruangannya. Dia duduk di kursi kerjanya lalu memeriksa handphonenya. Dia berharap ada pesan dari Vanessa di sana. Kenapa tidak ada pesan darinya? Keluh Alaska. Wajahnya yang tadi ceria kini tampak memberenggut. Dia pasti malu untuk mengirim pesan padaku duluan. Wanita memang suka begini. Dia senang kalau kekasihnya dulu yang memberikan perhatian, ucap Alaska kepedean. Dia pun mengetik sebuah pesan pada Vanessa. Sebelum mengirimnya, dia membaca berulang-ulang pesan itu. Padahal ia hanya menulis kalimat sedang apa, tapi pesan itu terus dibacanya berulang-ulang. Dia merasa kurang sreg dengan kalimat itu. Masa aku menyapanya dengan kalimat seperti ini? Apa aku ajak dia makan siang aja ya? Alaska malah bingung sendiri akhirnya. Dia menghapus kembali pesannya tadi lalu menggantinya dengan kalimat yang baru. Apa kau sibuk? Ucapnya sambil mengetikkan kalimat itu di handphonenya. Memangnya aku mau mengajaknya meeting. Alaska malah mengomeli dirinya sendiri. Dia pun menghapus lagi pesan tadi. Mau mengirim pesan saja, kenapa rasanya susah sekali ya? Aku seperti orang bodoh aja saat ini. Alaska mengutuk dirinya sendiri. Ia menopang dagunya dengan satu tangannya, lalu berpikir sejenak. Dia sedang mencari kata-kata yang pas untuk dia kirim pada Vanessa siang itu. Biasanya juga dia main kirim-kirim aja, tapi kali ini kelihatan susah payah merangkai kata-kata. Tak lama Alaska pun menjentikkan jarinya. Sepertinya dia sudah mendapatkan ilham untuk mengirim pesan apa kepada Vanessa. Hai Aleta Vanessa Aldebaran, apa kau sudah makan siang hari ini? Kalau belum, maukah kau makan siang bersamaku?
Pesan pun terkirim. Sudah centang 2 abu-abu. Artinya pesan tersebut sudah terkirim, namun belum dibaca oleh Vanes. Kenapa dia tidak membaca pesanku? Sok sibuk sekali. Dia kan hanya kuliah saja. Aku yang bekerja mengelola perusahaan aja sempat berkirim pesan kepadanya, protes Alaska. Padahal dia baru saja beberapa detik yang lalu mengirimkan pesan itu kepada Vanes, tapi dia sudah mengharap gadis itu akan langsung membacanya dan membalas pesannya. Dia begitu tidak sabaran menunggu balasan dari gadis itu. Lihat, ini sudah 1 menit. Dia bahkan tidak membalas pesanku. Apa aku harus susul dia ke kampusnya? Bilang aja kalau mau disusul. Alaska tampak mengomeli handphonenya sendiri. Tok, tok, tok. Permisi tuan, ucap Bastian lalu masuk ke dalam ruangannya. Bastian mengerutkan keningnya melihat Alaska. Baru saja tadi pagi wajahnya lebih cerah dari mentari pagi. Tapi kenapa baru jam 11 sudah mendung begini? Ada yang bisa saya bantu tuan? Sepertinya tuan sedang ada masalah, kata Bastian basa-basi. Diam, kau itu jomblo. Tidak usah menawari bantuan segala, ketus Alaska. Bastian menegak salivanya dengan susah payah. Nasib jadi jomblo menawari bantuan pun salah. Bastian bisa menebak, ini pasti urusan wanita. Maaf tuan, tadi saya kesini ingin meminta tuan untuk menandatangani beberapa berkas ini. Bastian meletakkan beberapa berkas di tangannya di atas meja kerja Alaska. Brak! Bastian sampai berjingkit kaget saat Alaska tiba-tiba memukul mejanya. Aku sedang pusing menunggu pesan dari calon istriku. Kau malah menyuruhku bekerja. Otakku ini buntu. Bawa berkas-berkas ini jauh-jauh dariku, usirnya. Iya tuan, maafkan saya karena datang di saat yang tidak tepat. Kalau begitu saya datang lagi nanti setelah makan siang ya. Bastian cepat-cepat berdiri dari duduknya dan mengambil kembali berkas yang dia taruh tadi. Permisi tuan, maaf pengganggu, ucapnya lalu segera keluar dari ruangan itu. Bastian keluar dan menutup pintu ruang kerja Alaska rapat-rapat. Dia mengusap-ngusap dadanya karena hampir saja dia terkena amukan dari atasannya. Kau kenapa? Tuan Alaska ada di dalam? Tanya Langit yang baru saja hendak menemui Alaska. Tuan mau bertemu Tuan Alaska. Saya sarankan sebaiknya urungkan dulu niat Tuan. Beliau moodnya lagi tidak bagus. Saya barusan kena usir. Kalau mau bertemu sebaiknya nanti aja deh setelah makan siang Tuan. Jelas Bastian. Masa sih? Kenapa moodnya tidak bagus? Apa meeting tadi pagi tidak berjalan dengan lancar? Tebak Langit. Bukan tuan, sepertinya. Yang mereka bicarakan pun tiba-tiba keluar dari ruangannya dengan raut wajah berbinar. Alaska sama sekali tidak menunjukkan wajah masamnya. Dia malah tersenyum lebar saat berpapasan dengan Bastian dan Langit. Tanpa bicara sepatah kata pun, Alaska melewati keduanya, lalu menghilang di balik pintu lift. Bastian sampai melongo dibuatnya. Katamu moodnya lagi buruk. Aku bahkan belum pernah melihat senyumnya selebar tadi, ucap Langit. Bastian pun hanya mampu menggaruk kepalanya dengan ekspresi bingung. Tadi saya barusan dimarahin dan disuruh pergi, gumamnya. Nasibmu aja yang sedang sial berarti, ucap Langit sambil terkekeh. Mood Alaska kembali membaik begitu mendapatkan pesan balasan dari Vanes. Gadis itu terlambat membalas pesannya karena dirinya sedang berada di dalam kelas tadi. Begitu keluar dari kelasnya, dia pun segera membalas pesan Alaska. Karena itulah saat ini Alaska mengemudikan mobilnya sendiri untuk menjemput Vanes pergi makan siang bersama. Dari kejauhan, Alaska sudah bisa melihat Vanes di dekat gerbang kampusnya, sedang melihat ke arah jalan. Gadis itu pasti sedang menunggunya, pikirnya. Melihat wajah Vanes membuat hati Alaska terasa berbunga-bunga. Begitu mobilnya berhenti tepat di depan Vanes, gadis itu pun segera masuk ke dalam dan memakai sabuk pengamannya. Maaf membuatmu lama menunggu, ucap Alaska yang merasa bersalah. Tidak apa-apa, aku juga baru aja berdiri di sana, jawab Vanes. Tadi kau pasti kepanasan ya? Tanya Alaska tiba-tiba. Kenapa malah menanyai soal itu? Vanes bertanya-tanya dalam hati.
Apa tadi sebelum berangkat ke kampus kau sempat memakai sunscreen? Tanya Alaska lagi. Iya, aku sudah pakai kok. Jawab Vanes bingung. Dia merasa aneh jika Alaska tiba-tiba jadi banyak bertanya begini. Syukurlah kalau begitu kalau tidak kulitmu bisa rusak terkena paparan sinar matahari langsung imbuhnya. Hah? Tidak salah. Apa benar dia Alaska yang aku kenal? Apa jangan-jangan dia punya kembaran ya? Umpat Vanes dalam hati. Ya udah, sekarang mau makan di mana? Tanyanya lagi. Terserah kau aja. Aku bisa makan apa aja. Jawab Vanes. Baiklah, aku akan mengajakmu makan di restoran favoritku. Aja Alaska lalu menjalankan mobilnya. Bersambung.